adik-adik semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu kan? Harus tetap semangat, amin. Masih tetap ikutin ibadah sekolah minggu kan? Jangan sampai ketinggalan ya, harus tetap ikutin ibadah walaupun kita sama-sama di rumah, oke? Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apapun yang terjadi, Tuhan, kami mau tetap setia dengan Tuhan Yesus. Kami mau terus semangat Tuhan Yesus, kami mau terus mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Walaupun badai percobaan datang Tuhan Yesus, kami percaya jika kami bersama dengan Engkau, kami dapat melewati itu semua Tuhan. Sebentar kami mulai ibadah kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati juga kami yang ada di rumah ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang setia, amin. Mau di suka dan duka kita Tuhan selalu ada. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari kita angkat pujian ini dari awal adik-adik. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Katakan di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Katakan di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay, masih semangat kan adik-adik semua? Sebentar, kita mau masuk ke dalam khotbah kita. Mari kita mau pejamkan mata kita mau lebih sungguh lagi untuk menyembah Tuhan Allah kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup.
mau sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam lagu kita nih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Yesus. Mari adik-adik kita mau masuk ke dalam penyembahan. Mari kita sembah Tuhan kita. Angkat suara kita. Jangan malu-malu untuk menyembah Allah kita, adik-adik. Kami menyembahmu Yesus. Segala pujian syukur Kami berterima kasih Yesus. hanya bagimu. Kami bersyukur Yesus Terima atas kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. we worship you, We Lord. worship you, Lord. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau mengajarkan kami untuk tetap setia Tuhan Yesus, walaupun badai cobaan datang Tuhan Yesus ke dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau terus bertahan Tuhan Yesus sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengar sharing firman-Mu Tuhan Yesus. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami dapat duduk diam Tuhan Yesus untuk mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan Yesus, untuk mendapatkan apa yang Engkau sampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari adik-adik yang siap untuk mendengarkan sharing firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini balik lagi sama Kak Jen. Kakak mau cerita tentang kisah di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya sikap berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas setiap kami hari ini. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau yang membantu kami, buka pikiran kami, buka telinga kami, buka hati kami, agar kami siap mendengarkan setiap benih firman yang disampaikan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau tanya kalian beberapa pertanyaan nih. Yang pertama,
Apa sih barang atau mainan yang paling kalian sayang, yang paling kalian jaga, yang paling kalian suka? Kalau kakak dulu waktu kecil paling suka main boneka. Nah, contohnya nih, kakak punya boneka BMX. Nah, coba kalian ambil mainan atau barang yang paling kalian suka dan kalian pegang sambil dengerin kakak ngomong. Sambil kalian ambil, di pause dulu ya videonya. Nah, kalau papa mama suruh kalian kasih barang kesukaan kalian ini untuk orang lain, perasaan kalian gimana? Apa yang kalian rasain? Dan apakah kalian bakalan kasih barang itu untuk orang lain? Sambil kalian pikir jawabannya, kakak mulai cerita ya. Jadi, kisah di Kejadian 22 ayat 1-19 ini adalah tentang Bapak Abraham. Siapa sih yang gak tahu Bapak Abraham? Pasti tahu ya. Nah, kalian pasti udah sering dengar cerita ini, tapi kakak harap kalian bisa tetap duduk tenang, dengerin cerita ini sampai habis, karena banyak banget pesan yang mau disampaikan lewat cerita ini. Nah, jadi ceritanya dulu itu Bapak Abraham pernah dikasih janji sama Tuhan. Tuhan janji bahwa Bapak Abraham akan punya keturunan yang banyak banget. Sebanyak apa sih? Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Banyak banget ya. Pernah gak sih kalian hitung jumlah bintang di langit berapa? Gak usah bintang di langit deh. Kakak pernah nih ambil satu genggam pasir waktu kakak lagi jalan-jalan di pantai. Kalau kakak suruh hitung satu-satu, kakak gak tahu jumlahnya berapa. Banyak banget. Satu genggam aja banyak. Apalagi kalau Tuhan bilang ke Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di laut. Banyak banget ya. Nah, yang membingungkan waktu itu adalah Bapak Abraham dan istrinya Sarah. Mereka ini udah tua, udah jadi kakek nenek. Dan mereka belum punya satupun anak. Bingung banget ya. Tuhan itu bilang Tuhan bisa janji keturunannya sebanyak itu di saat mereka udah tua dan mereka belum punya anak. Tapi akhir ceritanya lahirlah Ishak. Mustahil banget ya. Kayak gak kebayang. Coba kalian bayangin kakek nenek kalian di rumah, opa oma di rumah, kungkung popo di rumah, tiba-tiba punya dede baby, punya dede bayi. Gak mungkin kan? Mustahil banget ya. Tapi itulah Tuhannya kita. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, yang gak pernah bisa kita bayangkan, yang gak pernah bisa kita mengerti. Tapi Tuhan sanggup melakukannya. Jadi, pesan pertama yang kakak mau sampaikan ke kalian, jangan pernah meragukan Tuhan, karena Tuhan kita itu hebat banget. Nah, hari demi hari berlalu, Ishak udah bertumbuh jadi besar. Dan suatu hari Tuhan mau menguji imannya Bapak Abraham. Jadi Tuhan suruh Bapak Abraham untuk mengorbankan Ishak. Jadi dulu itu kalau kasih persembahan bukannya kasih uang, tapi kasih korban bakaran. Jadi orang-orang zaman dulu bikin mezbah, terus taruh kayu-kayu api, dan taruh kambing, domba di atasnya untuk dipersembahkan ke Tuhan. Nah, tapi waktu itu Bapak Abraham disuruh persembahkan Ishak, anaknya. Anak yang udah dia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun dan udah dia jaga selama bertahun-tahun, dan sekarang Tuhan suruh persembahkan. Pasti kalau jadi Bapak Abraham kaget banget ya. Sama nih kayak yang pertanyaan kakak tadi, gimana kalau papa mama minta kalian kasih barang kalian ke orang lain?
Pasti Bapak Abraham juga sedih kalau harus kasih milik kesayangannya jadi persembahan. Tapi yang kakak salut sama Bapak Abraham, dia taat, dia beriman. Kenapa kakak bisa bilang gitu? Karena akhirnya si Bapak Abraham ini taat pergi ke Gunung Moria bersama Ishak dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, pas mereka udah sampai, Ishak ini kan pintar ya. Ishak ini nanya sama Bapak Abraham, di mana domba yang mau dipersembahkan. Karena mereka cuma berdua, gak bawa apa-apa waktu itu. Tapi Bapak Abraham bilang ke Ishak bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Wow, imannya besar banget. Setuju gak teman-teman? Padahal Tuhan udah bilang ke Bapak Abraham untuk persembahkan Ishak sebagai korban bakaran, tetapi Bapak Abraham masih taat melakukannya dan beriman, percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan korban bakarannya. Luar biasa banget ya imannya. Bapak Abraham begitu percaya sama Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi Bapak Abraham dan Ishak dan bahwa rancangannya Tuhan selalu yang terbaik. Ini nih yang harus kita contoh teman-teman. Nah, kelanjutan ceritanya, akhirnya mereka siapin mezbahnya, mereka taruh kayu api, terus akhirnya Bapak Abraham udah taruh Ishak di atas mezbahnya dan diikat. Bapak Abraham ambil pisau dan udah siap nih mau mempersembahkan Ishak. Tiba-tiba ada suara malaikat Tuhan bilang, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Wow, Tuhan juga bilang kalau Tuhan itu cuma mau melihat apakah Bapak Abraham taat dengan perintah Tuhan. Apakah Bapak Abraham rela memberikan hal yang paling dia sayangi di dalam hidupnya untuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyediakan domba di dekat sana untuk jadi korban bakaran hari itu. Dan Bapak Abraham dan Ishak pun sangat bahagia dan bersukacita. Nah, satu hal lagi nih yang mau kakak sampaikan dalam cerita ini. Pernah nggak kalian bayangin kalau Tuhan terlambat berhentiin Abraham? Pasti Ishaknya udah mati ya. Dan kalaupun Tuhan kasih tahu Abraham lebih awal dari saat itu, Abraham tidak akan mengalami kejadian di mana imannya diuji dan mengalami mukjizat di mana Tuhan tetap menepati janjinya dan menyediakan domba saat itu. Jadi adik-adik, Tuhan itu enggak pernah terlambat. Walaupun kalau kita dengar ceritanya, kalau kita yang jadi Bapak Abraham, kita bisa merasa, aduh Tuhan udah terlambat. Aku sekarang udah ikat Ishak di atas mezbah. Aku udah siap nih pegang pisau. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Walaupun kita merasa Tuhan terlambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita. Luar biasa banget ya cerita hari ini. Kita belajar banyak banget dari cerita ini. Supaya adik-adik pada nggak lupa, kakak ulangin ya, kakak rangkum semua pesan yang udah kita terima dari cerita ini hari ini. Yang pertama, Tuhan kita itu selalu menepati janjinya. Dari awal dia bilang ke Bapak Abraham bahwa keturunannya akan banyak, dan sampai akhir pun Tuhan tetap menepati janjinya, tidak membiarkan Ishak menjadi korban persembahan. Yang kedua, Tuhan kita itu hebat. Dia bisa melakukan hal-hal yang mustahil, yang kita pikir gak mungkin, tetap bisa Tuhan kita lakukan.
Yang ketiga, kita belajar dari Bapak Abraham hari ini untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan beriman sama Tuhan. Dan yang terakhir, kita diingatkan bahwa Tuhan kita yang di surga, Bapa kita, selalu tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat. Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita. Kakak harap lewat firman hari ini, adik-adik semua terberkati dan belajar banyak hal ya. Yuk kita hari ini sama-sama belajar untuk taat dan beriman sama Tuhan. Untuk tutup ibadah hari ini, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pesan yang udah Engkau sampaikan lewat cerita Bapak Abraham dan Ishak hari ini. Tuhan, kami mau seperti Bapak Abraham yang taat sama perintah-Mu dan yang beriman sama Engkau, percaya bahwa Engkau selalu punya rancangan yang terbaik untuk kami, bahwa Engkau selalu menepati janji-Mu dan Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Kami juga mau percaya bahwa Engkau sanggup melakukan hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya benih firman ini bisa bertumbuh di dalam hati kami dan kami bisa melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk kakak adik kami. Tuhan yang melindungi kami semua, menjaga kami dari sakit penyakit, dan juga memberkati kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Kiranya Engkau yang terus menyertai kami dalam setiap hari kami. Terima kasih Bapa di surga yang sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama, katakan amin. Yeay, jadi sekian ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk ikut ibadah minggu depan lagi ya adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.